Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Fadel Bajide, di mana nama dari Fadel hadir pada pemanggilan kedua yang diadakan pada hari Jumat pada tanggal 4 Oktober di tahun 2024. Lalu pada video kali ini saya akan membahas beberapa poin yang cukup penting dan bisa dilihat oleh teman-teman. Untuk poin pentingnya teman-teman bisa melihat tulisan pada video ini teman-teman, dimana kita akan memulai dari sudut pandang perspektif ataupun pernyataan dari tim ataupun kuasa hukum Fadel Bajide, dimana pada saat Fadel hadir, Fadel tampak dari mimik wajahnya tersenyum dan terbarkan pesonanya teman-teman sambil berjalan dengan percaya diri. Secara singkat, Fadel juga mengatakan kepada wartawan negara Indonesia bahwa Fadel akan menjawab semua pertanyaan yang akan ditanyakan oleh penyidik. Di sini juga Fadel menegaskan bahwa ia sangat sehat karena pada pemanggilan pertama ia dinyatakan sempat sakit teman-teman. Dengan kata lain, ketika Fadel berani datang, itu membuktikan bahwa kebenaran akan segera terungkap. Tapi yang bikin menarik adalah respon dari kuasa hukum ataupun pengacara dari Fadel yang memberikan fakta baru, entah itu fakta atau bukan, itu akan diputuskan oleh penyidik seperti apa. Setelah berhubungan pacaran LDR dengan saudara Fadel Al-Fajar Bajide, ada kesepakatan dia pulang dan tidak melakukan pekerjaan yang ada kaitannya dengan 303, gitu ya. Setelah 5 kali datang untuk bertemu dengan NM, ternyata ditolak. Maka dengan rendah hati dan murah hati, keluarga Bajide menerima dan mencarikan tempat tinggal. Karena itu, tolong dilihat secara jernih. NM ini bagaimana dia? Apakah tidak termasuk penelantaran? Apakah tidak termasuk membiarkan? Kenapa kok sekarang baru ribut bersuara? Itu poin satu. Poin yang kedua, adanya beberapa katanya barang bukti. Bagi kami aneh juga ini. Kok tadi baru live salah satu TV swasta, kok ada yang mengatakan barang bukti kami sudah cukup kuat. Yang mengatakan kuat dan tidak kuat adalah penyidik. Akan dikelar. Kita hanya menyajikan bukti. Mereka memberikan bukti, kami memberikan bukti. Bukan soal ngajari kami. Yang ketiga, teman-teman semua, para lawyer di luar sana, Anda harus berimbang memberikan pendapat. Jangan ada kebencian Anda kepada, ya mungkin Anda tidak nyaman dengan sosok Rasman, jangan ganggu pekerjaan kami. Dan laporan terakhir dari NM kemarin terhadap saya dan tim, itu kami anggap nothing. Nanti kita akan buktikan. Itu saja, cukup ya. Ketika pengacara dari Fadel telah mengungkapkan fakta baru, yaitu 3 fakta baru, hal itu menimbulkan berbagai macam respon dari masyarakat Indonesia. Responnya hampir sama, di mana masih tidak percaya Fadel bisa datang, bahkan tidak percaya apa yang diungkapkan oleh pengacara dari Fadel. Yang bikin menarik adalah pengacara dari Fadel menegaskan sebelum Laura tinggal bersama keluarga Fadel, sebetulnya Laura telah datang menemui Nikita Mirzani sebanyak 5 kali, tetapi Nikita Mirzani tidak mau menemuinya. Itu menurut pernyataan dari Fadel. Jadi inilah kisah mula ataupun awalnya kenapa kasus dari Fadel bersama Laura semakin sengit ya teman-teman. Karena memang pada awalnya Nikita Mirzani bersama Laura mempunyai masalah, sehingga mereka sangat jarang bertemu, sampai-sampai Laura harus kabur dari rumah ya teman-teman, ataupun kabur dari asrama. Tetapi yang dipermasalahkan oleh Nikita Mirzani bukan soal kabur, tetapi soal bukti yang ada di badan Laura ya teman-teman. Dan tentu saja pertanyaan demi pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik kepada Fadel pasti fokus utamanya kepada hasil visum yang telah dilakukan kepada Laura. Lawan gue sendiri pakai lawyer 11 orang, udah lawyernya miskin semua. Netizen ribut, saya diancam Bang. Saya diancam, Oleh? saya diteror oleh netizen.
Saya dimaki-maki oleh netizen. Masa Rasman dibilang meninggal dunia, Pak? Ini netizen yang harus kita kenal. Muka saya diganti dengan muka Kobe. Lawan gue sendiri pakai lawyer 11 orang, udah lawyernya miskin semua. Ketika itu semua terjadi, nama dari Nikita Mirzani hanya mengatakan satu hal yang singkat. 11 pengacara melawan Nikita Mirzani seorang diri. Tapi memang pada saat Fadel hadir di pemanggilan Jakarta Selatan, nama dari Nikita Mirzani tidak berada di Jakarta dan berada di negara Jepang, karena memang Nikita Mirzani pada awalnya hanya menyediakan waktu pada pemanggilan pertama, teman-teman. Tapi pada pemanggilan pertama Fadel sakit sehingga Nikita Mirzani tidak bisa bertemu dengan Fadel. Sedangkan keberadaan Nikita berada di Jepang itu merupakan job yang sudah ada dari lama ataupun sudah dijadwalkan dari lama. Jadi yang hadir di Jakarta Selatan hanyalah tim dari Nikita Mirzani bersama asistennya saja. Lalu bagaimana respon dari keluarga Fadel? Ini menjadi pembicaraan bagi banyak orang, tapi siapa sangka pada saat video ini dibuat beredar sebuah video respon yang ditunjukkan oleh keluarga dari Fadel Bajide. Assalamualaikum, Badal, Dede, Abu Nana, my little brother. Sissy is heartbroken to see all of this happen to someone so special to our family. The youngest, cheekiest member of our family, with the most contagious smile that will make everyone in the room smile. I didn't know you when you were young, but I know you were exactly the same as you are right now. Funny, kind, caring, annoying, talented and enjoying to be around. I have heard so many stories about young Abu. I've seen many photos and videos, and still, I want to punch you. But the thing that makes you so special and one of a kind is your incredible talent. I have never seen someone who can make everyone in the room have tears to any song. You are a storyteller. For someone who has never had a dance lesson in their life, just learned together with brothers at home from YouTube, you are a force to be seen, and people around the world need to see your talent. And I can't wait till you show them and prove to them you will never be stopped. Something so special about this beautiful family is their closeness. Jadi kesimpulannya adalah, menurut tim kuasa hukum dari Fadel mengatakan bahwa ini semua terjadi akibat Nikita Mirzani tidak mau menemui Laura Mirzani Mawardi pada awal mulanya. Sedangkan menurut perspektif dari Nikita Mirzani menyerahkan segala sesuatu sesuai dengan hukum yang ada karena hasil visumnya sudah terjadi, teman-teman. Tapi untuk perspektif dari keluarga Fadel Bajide, yaitu seorang perempuan bule, itu merupakan istri dari kakak kedua Fadel yang mempunyai nama Bintang. Menurut istri dari kakak kedua Fadel mengatakan bahwa ia percaya apa yang dirumorkan oleh masyarakat Indonesia dengan apa yang terjadi merupakan dua hal yang berbeda. Jadi itulah perspektif demi perspektif dari tim kuasa hukum Fadel, dari tim Nikita Mirzani dan juga dari keluarga Fadel sendiri. Lalu masyarakat Indonesia pasti menantikan mengenai kebenarannya, siapakah yang salah dan siapakah yang benar. Lalu apakah teman-teman mempunyai pendapat? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Kira-kira siapakah yang berbohong pada kasus ini? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.